pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semuanya sehat, kami berharap kita semua selalu sehat di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Tentunya kita bersyukur masih bisa bernafas gitu ya. Kita masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita menikmati hidup kita. Meskipun kita saat ini beribadah di rumah masing-masing, namun kita ada semangat, ada sukacita selalu hari demi hari di dalam Tuhan. Memasuki bulan keluarga di sini ada GKMI. Tentunya ibadah kita kali ini juga ada di rumah masing-masing. Kita juga menghabiskan waktu dengan keluarga kita sehingga hubungan kita menjadi semakin erat dan juga semakin akrab. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita sembah Dia. Kita persembahkan korban syukur kita ke tempat kudus Tuhan. Sebab Tuhan Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah kita. Marilah kita mengarahkan kepada Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati ibadah online kita pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sekarang dan
supaya kamu yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Amin, amin, amin. Sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah, hendaknya kita itu saling mengeratkan tali kasih di antara kita dengan bergandengan tangan. Meskipun di pandemi ini kita tidak bisa bergandengan tangan ya, mari kita bergandengan hati, kita ubah kata-katanya. Tentunya bergandengan hati dalam satu kasih dan di dalam satu iman. Mari kita satukan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, karena Tuhan adalah Yesus dan Raja kita. bulan keluarga di gereja kita, di Sinode GKMI, baik keluarga saudara kita, keluarga kandung maupun keluarga dalam iman dan juga dalam persaudaraan. Marilah kita sama-sama melayani dan mengasihi Tuhan, meskipun terkadang gelombang badai hidup seperti
seperti situasi pandemi saat ini mencoba menghalang. Tetapi kita harus percaya dalam kuasa Tuhan pasti akan selalu ada jalan yang terbuka. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Mari kita datang bersama dengan keluarga kita datang di hadirat Tuhan dalam satu kasih, dalam satu hati, dan kita akan berjanji kita akan setia sampai akhir untuk selalu mengasihi Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita memasuki bulan Juli yang oleh Sinode kita GKMI ditetapkan sebagai bulan keluarga. Selama 1 bulan penuh kita merenungkan, merefleksikan tentang tema-tema tentang keluarga. Bagaimana kita membangun satu keluarga Kristen yang dimuliakan dan memuliakan oleh Allah. Pada hari Minggu ini kita berbicara tentang keluarga sebagai tempat kepujian dan kemuliaan bagi Allah. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Efesus pasal 1. Kita mulai ayat 3 sampai seterusnya. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan dan kehendak-Nya. Ayat yang ke-12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita hendak
merenungkan tentang bagaimana membangun dan menjadi keluarga Kristen, keluarga orang percaya, sebagai tempat kepujian dan kemuliaan bagi Allah kita. Keluarga adalah bagian yang penting di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Tuhan menghendaki keluarga-keluarga orang yang percaya menjadi tempat untuk kepujian dan kemuliaan nama Allah. Di dalam Perjanjian Lama, kita melihat ada beberapa keluarga yang ditulis dalam narasi Perjanjian Lama dan sebagai keluarga yang gagal di dalam kepujian dan kemuliaan Allah. Kita melihat misalnya dari keluarga Ishak, Yakub, Esau, ya, terjadi suatu pertentangan, terjadi suatu konflik yang sangat tajam, dan di dalam keluarga itu kerukunan menjadi suatu hal yang sulit didapatkan. Kita juga melihat kegagalan dari keluarga Imam Eli, di mana anak-anaknya akhirnya mendapatkan satu hukuman karena tindakan yang dianggap berdosa di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan Imam Eli. Jadi Alkitab juga secara jujur menuliskan narasi-narasi keluarga-keluarga yang kurang berkenan dan dianggap gagal. Kalau kita memperhatikan Daud dalam konteks keluarga juga banyak mengalami kegagalan. Anak-anaknya saling bertikai, bahkan Absalom melakukan satu tindak kekerasan dan pemberontakan, dan sampai akhirnya Absalom dihukum mati. Nah, ini suatu yang sangat memilukan di hadapan Tuhan, tidak mendatangkan pujian dan kemuliaan di hadapan Allah. Tetapi kita juga diperlihatkan suatu narasi-narasi yang sangat indah tentang keluarga yang sukses di hadapan Allah. Kita juga bisa menyaksikan keluarga Nuh yang sangat diperkenan Tuhan dan hidup di dalam kesalehan dan kesetiaan. Dan keluarga Nuh dipakai oleh Allah sebagai satu simbol keluarga yang mendatangkan keselamatan dan kepujian di hadapan Allah pada zamannya. Kita juga melihat keluarga Henokh yang dikenal sebagai keluarga yang saleh dan setia di hadapan Allah. Meskipun demikian, kita juga menyaksikan keluarga Ayub yang juga berantakan, meskipun pada akhirnya Tuhan memulihkan keluarga itu. Nah, di dalam Perjanjian Baru, keluarga juga menjadi bagian yang penting di hadapan Tuhan, karena keluarga diharapkan untuk menjadi tempat di mana kerajaan Allah yang dihadirkan oleh Yesus Kristus di muka bumi itu terjadi di dalam keluarga-keluarga orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang kita baca di dalam Efesus ini, ada makna keluarga yang terambil di dalam Yesus Kristus. Oleh karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus, maka kita menjadi anak-anak Allah. Sehingga muncullah suatu istilah keluarga anak-anak Allah. Itu orang-orang yang percaya di dalam Yesus. Dia terhimpun di dalam suatu gereja, dan itulah keluarga dari kasih karunia Allah sebagai tempat untuk kepujian dan kemuliaan Allah. Jadi ingat saudara, di dalam konteks Perjanjian Baru, keluarga di dalam Kristus itu dinampakkan di dalam gereja yang kita bangun sebagai komunitas orang yang percaya. Jadi sebenarnya kehidupan bergereja adalah kehidupan berkeluarga di dalam kasih karunia Yesus. Dan Tuhan menghendaki di dalam keluarga gereja itu sebagai tempat untuk kepujian dan kemuliaan nama Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi juga keluarga oleh karena kasih karunia juga dalam arti keluarga dalam lingkup kecil di rumah kita masing-masing. Tuhan menghendaki di
di setiap keluarga orang-orang yang percaya kepada Yesus, keluarga itu menjadi tempat kepujian dan kemuliaan bagi Allah. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Bagian kedua yang akan kita renungkan pada hari ini, saudara, adalah bagaimana kita membangun keluarga yang dikehendaki Tuhan itu. Bagaimana unsur-unsur yang perlu kita perhatikan untuk membangun suatu keluarga yang mendatangkan kepujian dan kemuliaan bagi Allah. Yang pertama yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan keluarga kita, keluarga adalah tempat untuk mengajarkan firman Tuhan, dan melalui firman Tuhan yang kita ajarkan di dalam keluarga itu, Tuhan menginginkan supaya anggota keluarga membangun suatu karakter rohani yang mendatangkan kepujian dan kemuliaan bagi Allah. Jadi saudara, firman Tuhan mengingatkan pada kita di dalam bulan keluarga ini, keluarga saudara, keluarga saya adalah tempat untuk mengajarkan firman Tuhan, tempat untuk membangun suatu karakter yang indah di hadapan Allah, yaitu karakter rohani yang didasarkan dari firman Tuhan. Dan kalau kita mencermati situasi akhir-akhir ini, menurut saya inilah waktu di mana keluarga-keluarga orang percaya sungguh-sungguh dengan setia dan berusaha membangun mezbah bagi keluarganya. Usahakan mungkin 1 minggu 2 kali atau 3 kali. Usahakan untuk kita kumpul dengan keluarga, berdoa bersama dengan keluarga, membaca Alkitab bersama dengan keluarga, dan menaikkan pujian bersama dengan keluarga. Karena disitulah sumber kekuatan di dalam menghadapi kesulitan dan masa-masa yang penuh dengan tantangan. Di dalam kitab Ulangan diajarkan bahwa ajarkan firman Tuhan untuk membangun kesetiaan dan ketaatan kepada Allah dengan berulang-ulang, dengan tekun berulang-ulang, ya, sampai membangun suatu karakter rohani yang indah. Keluarga yang setia dan taat terhadap firman Tuhan dan karakter yang indah di dalam firman Tuhan akan mendatangkan puji-pujian dan kemuliaan Allah bagi orang yang melihat dan menyaksikan kehidupan keluarga kita. Yang kedua, unsur yang kedua, keluarga adalah tempat untuk membangun kerukunan. Berkali-kali di dalam Perjanjian Lama, di dalam Mazmur, Amsal juga, lalu dituliskan bahwa keluarga adalah tempat untuk membangun kerukunan. Kerukunan di dalam keluarga menjadi satu faktor yang sangat penting di dalam kepujian dan kemuliaan nama Allah. Kalau keluarga yang kita bangun sebagai keluarga orang percaya tetapi tidak ada kerukunan di keluarga kita, maka orang lain akan mencemooh dan menghina kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga di dalam keluarga kita di gereja. Gereja adalah tempat untuk membangun kerukunan dan untuk mendidik dan membangun karakter rukun dalam kehidupan bersama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam makna kerukunan ini, maka juga dikehendaki di dalam keluarga membangun suatu sikap respek satu dengan yang lain. Sikap untuk saling menjaga dan menghormati satu dengan yang lain yang didasarkan pada sikap saling mengasihi. Satu hormat, respek
itu terjadi kalau di dalam keluarga itu ada spirit atau kekuatan untuk saling mengasihi. Maka terjadi suatu sikap saling menjaga satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, saling melindungi satu dengan yang lain, dan menjaga nama baik di dalam keluarga itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, yang juga sangat penting, bahwa Tuhan menghendaki di dalam keluarga orang-orang percaya, disitulah tempat untuk membangun rezeki berkat yang Tuhan curahkan di dalam keluarga itu. Dan kunci dari berkat dari Allah di dalam keluarga adalah kesetiaan dan ketaatan di dalam keluarga itu kepada Allah. Itulah kunci berkat dan kebahagiaan di dalam keluarga orang-orang yang percaya. Saudaraku, unsur yang keempat dan yang terakhir yang Tuhan kehendaki bagi keluarga-keluarga orang percaya, di dalam keluarga kita Allah menghendaki supaya keluarga menjadi tempat untuk mendidik dan membangun generasi yang memuliakan Allah. Generasi yang tidak hanya pandai di dalam akalnya, tetapi generasi yang juga pandai di dalam budinya, di dalam jiwanya, dan juga di dalam hatinya. Generasi yang cemerlang secara akali, dan generasi yang cemerlang secara rohani, dan generasi yang cemerlang secara karakter di hadapan Allah. Nah, keempat unsur ini kita meyakini keluarga kita akan dipakai oleh Tuhan untuk kepujian dan kemuliaan Allah. Keluarga berharga di mata Allah, marilah kita membangun keluarga yang berharga ini menjadi keluarga yang menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, memelihara keluarga kita, melindungi dan menyertai. Amin. Di tengah situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini, marilah kita bersama dengan keluarga kita tetap bersandar dan berharap pada Yesus sampai selama-lamanya. Bersandar padanya.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati, memelihara di dalam kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.